proses pada kulit, apalagi kulit yang sensitif itu jelas mempunyai suatu reaksi peradangan pada kulit yang cukup banyak sehingga tidak terjadi suatu reaksi alergi dan tidak jadi kotak alergi. Dan memang sebaiknya jangan terlalu bermacam-macam banget menggunakan kosmetik, berganti-ganti harus tetap dipilih. Dan tips yang pertama adalah memilih kosmetik. Tentunya kita sebelum kita pakai, tentu kita harus lihat dulu di bagian-bagian tertentu kita oleskan sebelum kita pakai untuk wajah. Kita tunggu dan kita pergi ke tempat suatu counter kosmetik, kemudian kita oleskan dulu di belakang telinga atau di bagian lengan sehingga kita tunggu apakah terjadi reaksi alergika. Karena memang suasananya walaupun cerah, suasana udara cerah, kita pun cerah. Kita mau pakai juga baju warna pink karena kita menghargai warna yang cerah dan juga ingin bertemu dengan para semua penonton daripada IG Live yang diadakan oleh Skin Gen Me ini, dimana sebetulnya Skin Gen Me ini juga dilakukan di klinik ini. Dan tentunya dalam hal ini menekankan kepada kasus pigmentasi dan psoriasis, karena kasus pigmentasi dan psoriasis itu adalah merupakan kasus yang cukup sering karena memberikan suatu body image yang negatif kepada si orang yang mengalami gangguan pigmentasi dan juga orang yang mengalami gangguan psoriasis ya. Saat ini psoriasis itu memang mungkin semua orang tuh belum tahu ya seperti apa sih psoriasis gitu ya. Jadi psoriasis itu adalah suatu penyakit tadi yang saya katakan, suatu penyakit peradangan kronis yang mana itu menyerang kulit tentunya, dan dia terjadi suatu keadaan kulit yang terus mengelupas ya. Kita ketahui bahwa proses kulit itu terjadi regenerasi dalam waktu 21 sampai 35 hari. Apabila dia berkurang dari 21 hari, pengelupasannya sangat berlebihan, dalam waktu 3-4 hari dia sudah mengalami regenerasi malah berlebihan yang disebut dengan hiperproliferasi. Nah, itu akibatnya menyebabkan si kulit itu terus sekali menebal dan mengelupas, ada sisik-sisik kulit yang cukup banyak dan biasanya warnanya putih keperakan. Nah, terjadinya proliferasi itu karena apa? Biasanya tuh ada pengaruh genetiknya. Jadi ada variasi genetik yang menyebabkan dia mengalami resiko untuk terjadinya proses pengelupasan atau inflamasi pada kulit yang demikian terjadinya. Namun, faktor resiko itu bisa saja terjadi atau bisa terjadi. Terjadi karena apa? Karena ada faktor pencetus. Pencetusnya apa? Biasanya faktor lingkungan. Misalnya dia pada keadaan mental, stresnya terganggu ya, apalagi sekarang sedang WFH begini ya, orang banyak ketidakpastian menghadapi pandemi corona ini, sehingga tentunya mental health-nya banyak terganggu yang menyebabkan juga meningkatkan terjadinya autoimmune disease ini. Juga pada keadaan misalnya orang yang gangguan metabolisme gitu ya. Jadi pada gangguan metabolisme itu pada kasus obesitas ya, dan juga atau kasus pada diabetes. Nah, itu bisa menyebabkan juga proses daripada pencetus dari menyebabkan faktor resiko tadi menjadi meningkat untuk terjadinya psoriasis ya. Dan juga ada keadaan infeksi, misalnya infeksi bakteri seperti ada pharyngitis ya, tenggorokan Staphylococcus dan sebagainya. Jadi ada hal-hal yang menyebabkan semua ini terjadi. Dan juga tentunya ada stres oksidatif ya, karena di situ pun karena terjadi inflamasi ada stres oksidatif yang menyebabkan suatu keadaan di mana dengan adanya ketidakseimbangan antara antioksidan dan oksidasi yang terjadi tentu menyebabkan proses inflamasi yang menyebabkan psoriasis ini. Dan tentunya ini memberikan efek yang tidak nyaman ya pada pasiennya. Dan kenapa pentingnya di genetik ini diketahui? Karena dengan ada faktor genetik itu akan mempengaruhi pada hasil terapi nanti. Bagaimana terapi itu nanti dengan ada komorbid, dengan adanya faktor genetik tentunya treatmentnya akan berbeda pada orang yang hanya dicetuskan oleh faktor lingkungan ya, tapi umumnya dia memang genetik. Tapi kalau dia hanya pencetusnya karena obat-obatan timbul penyakit seperti ini terjadi inflamasi, mungkin tentunya akan berbeda dengan orang yang mempunyai faktor genetik dengan komorbidnya. Nah, inilah memang genetik ini berperan pada berbagai penyakit. Umumnya semua berbagai penyakit itu hampir sebagian besar memang karena pengaruh daripada genetik ya. Jadi genetik itu berperan banget pada kejadian terjadi suatu penyakit atau yang katakan faktor risiko terjadi suatu penyakit. Demikian dengan pigmentasi pada kulit kita. Nah, itu biar demikian. Jadi pigmentasi pun berpengaruh di mana ada gen satu namanya MC1R yang bisa mempengaruhi pada proses peningkatan daripada enzim tirosinase. Jadi dia memberikan mengaktifasi daripada alpha MSH, itu satu melalui stimulating hormon yang kemudian menyebabkan proses pigmentasi.
Jadi sudah jelas bahwa hubungan antara pigmentasi dengan genetik ada, hubungan antara psoriasis dengan genetik juga ada. Tetapi semua itu dipengaruhi sekali oleh faktor lingkungan. Ya, seperti itu Bunda ya. Terima kasih Dokter Nenden. Jadi kita live-nya satu tempat nih, teman-teman. Nah, jadi kelihatan jelas ya kita masih menunggu gestar kita, Dok. Ada Helwa. Kita masih tunggu joinnya nih. Hello Helwa, where are you? Kita lagi tunggu karena Helwa ini filokalis, Dok. Filokalis. Gitu. Ya, jadi seseorang yang memang benar-benar sangat peduli dan sangat aware terhadap kecantikan. Jadi benar-benar ya. Jadi beliau ini memang sangat bagus ya. Beliau selain beauty blogger juga sangat detail gitu dalam perawatan juga, make up juga. Makanya saya sebenarnya pengen tahu nih untuk orang-orang yang lagi banyak make up, setiap hari harus make up, itu seperti apa sih pengalamannya di kulitnya? Pasti akan ada bedanya dong. Ya Dok ya. Nggak mungkin dia ini ini ada. Nah, ini sepertinya Helwa udah join ya. Kita tunggu dari The Lipstick Mafia. Hai. Ya, halo. Hai, akhirnya join juga. Oke, hai Helwa, saya Dr. Amanda dari Skin Gambi dan ini Dr. Nenden. Apa kabar? Baik. Oke. Halo, boleh diceritain nggak selama pandemi ini kegiatannya apa aja nih? Kegiatannya sih aku sebenarnya sebelum pandemi pun bikin konten di rumah kan. Memang aku mostly tuh bikin konten di rumah. Cuma yang berbeda tuh biasanya sekarang karena pandemi itu lebih rajin berjemur gitu kan. Kalau dulu kan berjemur sekali-sekali mungkin kalau ke pantai. Sekarang tuh aku mostly hampir setiap hari deh gitu. Tapi kalau untuk kerjaan sih bikin konten di rumah aja masih sama. Itu pasti ada pengaruhnya ke kulit nih kalau udah mulai ada banget. Tahan dulu, nanti kita akan bahas banget tentang kulit. Jadi ini sudah gabungnya sama kita Helwa dari The Lipstick Mafia. Beliau adalah filokalis dan beauty blogger. So kita akan menanyakan banyak hal bareng-bareng. Nanti kita juga akan menanyakan keahlian Dr. Nenden, spesialis kulit. Nah, Helwa kan setiap hari membuat konten. Tentu kan akan put on make up ya. Nah, ada nggak sih tips yang kira-kira untuk yang hadir sekarang ini make up tapi simple gitu? Simple di era pandemi ini. Ya, mesti ngapain? Apa sih tipsnya? Kalau supaya lebih simple, aku biasanya pakai produk tuh yang 2-in-1, kayak misalnya moisturizer gitu. Misalnya aku moisturizer yang udah mengandung sunscreen misalnya. Atau kalau untuk makeup biasanya satu produk yang bisa untuk dipakai di mata, bibir, dan pipi gitu kan. Banyak produk yang sekarang udah 2-in-1 kan. Jadi aku untuk mengurangi step makeup supaya nggak lama juga gitu dan mempercepat supaya lebih simple, aku biasanya pakai produk yang 2-in-1 sih gitu. Cuma kalau misalnya untuk misalnya bikin konten di rumah kan aku nggak terlalu harus kayak kita misalnya mau ke undangan atau mau ke kawinan nggak harus full kan. Jadi aku sebisa mungkin pakainya tipis-tipis aja sih gitu. Karena kulit aku juga kebetulan sensitif, jadi memang nggak bisa terlalu lama juga pakai make up gitu. Jadi aku sama yang paling penting menurut aku baca ingredients list sih. Itu yang berpengaruh besar sebenarnya. Jadi nggak gampang jerawatan dan segala macam. Oke, saya akan tanya nih ke Dokter Nenden ya Dok. Jadi kan tadi seperti Helwa ya Dok, pakai make up 2-in-1, kemudian juga moisturizer, dan belum lagi kalau misalnya harus ke acara tertentu beda lagi. Itu kira-kira tipsnya bagaimana sih Dok untuk melindungi kulitnya dan juga merawat kulitnya yang sering sekali pakai make up Dok? Jadi memang untuk saya sendiri juga suka pakai make up ya. Saya juga suka mengalami acara-acara halo ya gitu. Nah, jadi penting sekali kita harus pertama kali adalah pada waktu make up, betul yang kalau katakan tadi, harus memilih produk kosmetik yang ramah, yang cocok dengan kulit kita. Apalagi kalau tipe kulit yang sensitif. Jadi sebaiknya jangan menggunakan bahan-bahan yang berat. Artinya berat itu banyak sekali misalnya pewarnanya ya, apalagi pewanginya ya. Kemudian banyak mengandung logamnya.
tentu itu yang menyebabkan proses pada kulit, apalagi kulit yang sensitif itu jelas mempunyai suatu reaksi peradangan pada kulit yang cukup banyak sehingga tidak terjadi suatu reaksi alergi nanti dengan kotak alergi. Dan memang sebaiknya jangan terlalu bermacam-macam banget menggunakan kosmetik, berganti-ganti harus tetap dipilih. Dan tips yang pertama adalah memilih kosmetik. Tentunya kita sebelum kita pakai, tentu kita harus lihat dulu di bagian-bagian tertentu kita oleskan sebelum kita pakai untuk wajah. Kita tunggu, misalnya kita pergi ke tempat suatu counter kosmetik, kemudian kita oleskan dulu di belakang telinga atau di bagian lengan, sehingga kita tunggu apakah terjadi reaksi alergi kah, atau ada terjadi reaksi kemerahan kah. Kalau tidak terjadi seperti itu, ya berarti itu bagus, kita bisa pakai, karena nanti jangan-jangan terjadi reaksi alergi gitu ya. Kemudian juga selain itu pada melihat diskon kosmetik tentunya harus membersihkan wajah ya, sudah pasti ya. Iya betul, itu yang paling penting juga. Nah, itu harus membersihkan wajah. Yang wajib itu sebelum tidur. Walaupun tidak memakai kosmetik pun tetap harus dibersihkan itu wajah minimal 2 kali sehari. Dengan menggunakan make up tentunya akan lebih sering menggunakannya. Nah, tentunya memilih sabunnya, memilih itu tentu harus yang tidak terlalu banyak deterjennya ya. Dan jangan lupa memang kita harus pakai susu pembersih sebaiknya untuk mengangkat daripada minyak-minyak dan ada daripada kosmetik sebelum menggunakan sabun. Kadang-kadang orang kalau pakai kosmetik kemudian make up gitu, dia hanya menggunakan sabun saja. Sebaiknya tidak keangkat sebenarnya ya, Dok. Ya, betul, tidak keangkat. Jadi supaya lebih keangkat harus menggunakan cleansing ya, sehingga dia akan mengangkat daripada minyak-minyaknya. Karena kalau masih tersisa, tentu dia akan menjadi clog pori-porinya sehingga menjadikan komedo atau jadinya akhirnya jerawat. Nah, atau beruntusan misalnya seperti. Jadi harus sebelum menggunakan sabun dilakukan pembersihan cleansing milk. Nah, setelah itu nanti baru digunakan dengan sabun. Sabun tentu dipilih dengan sesuai tipe kulit juga. Sabun yang tipe kulit normal, berjerawat, berminyak, sensitif, ada khusus-khususnya. Dan setelah itu diberikan toner, maksudnya untuk menyeimbangkan daripada pH-nya. Dan sabunnya jangan lupa ya, harus pH-nya 5,5 sesuai dengan pH kulit. Paling mudah ya, kita punya kertas lakmus kalau kita mau ngecek. Pakai kertas lakmus, dicek nih, asamkah atau basahkah gitu. Karena harus pH 5,5 netral sesuai dengan pH kulit. Nah, setelah itu, sebaiknya kita harus melakukan pelembaban, apalagi menggunakan lipstik seperti saya ini. Saya suka menggunakan lipstik. Menggunakan lipstik tentunya akan menjadikan kulit kering. Apalagi lipstik itu umumnya menggunakan bahan logam. Ada krumbum bisa di situ ya, walaupun sesuai dengan kadar yang diberikan oleh BPOM, misalnya kadarnya sesuai standar, tapi tetap aja pada orang-orang sensitif akan terjadi suatu reaksi alergi oleh karena penggunaan lipstik. Jadi sebaiknya diberikan juga pelembab. Jadi sebelum tidur pun kita harus membersihkannya sesuai dengan area ya. Area wajah sama area mata, make up mata kan lain lagi pembersihnya. Betul, iya. Seperti itu, dan setelah itu nanti juga baru lakukan pelembaban. Berikan pelembaban pada kulitnya agar tetap dia tidak kering. Karena menggunakan make up umumnya pasti menyebabkan kulit itu kering. Karena dia merupakan bahan-bahan yang banyak sekali mengandung ada logam untuk melekatkan ya, apalagi ada warna di situ sehingga menyebabkan tuh kulit jadi kering. Jadi kita tidak kering. Belum yang ada alkoholnya ya, Dok? Ya betul, apalagi ada alkoholnya. Betul. Jadi sebaiknya dilakukan juga sebelum tidur tuh selain membersihkan juga diberikan pelembab supaya tidak kering. Seperti itu ya. Oke, thank you Dokter Nenden untuk penjelasannya. Nih sebentar ya, saya lagi cari spot gimana caranya biar kita berdua masuk, Dok. Nah, oke. Gak apa-apa, teman-teman yang mau bertanya bisa ya tolong ditulis di kolom chat, nanti saya akan tanyakan nih ke Helwa ataupun ke Dokter Nenden pertanyaannya, tapi nanti di belakang setelah kita selesai bahas semuanya. Nah Dok, tadi sebelum Helwa gabung, dokter sempat ngomongin mengenai pemeriksaan genetik, Dok. Betul. Nah, pemeriksaan genetik kan ini teman-teman udah pada tahu ya tentang yang namanya skin genme. Ya. Apa sih skin genme? Sebenarnya judulnya udah oh ya skin genme, tapi orang nggak ngerti gitu, Dok. Sebenarnya itu tuh buat apa sih, Dok gitu? Oh ya. Jadi skin genme itu adalah pemeriksaan genetik untuk kulit, di mana tentunya kita tahu kulit itu mengalami beberapa faktor resiko terjadinya suatu gangguan berupa penuaan atau juga penyakit-penyakit kulit. Nah, penuaan yang terjadi biasanya terjadinya wrinkle. Di situ ada yang dinamakan pemeriksaan untuk collagen degeneration. Kita akan tahu bagaimana kolagen, karena untuk kulit itu kan harus kolagen itu bagus tuh. Bagaimana kolagen beregenerasi. Jadi kalau seandainya dia kolagennya risky terjadi degradasi, penghancuran karena ada enzim namanya MMP itu yang menyebabkan dia menjadi penuaan, itu akan ketahui. Sehingga kalau kita tahu ini, oh dia risky saya jadi tua, tentunya apa langkah-langkah yang kita lakukan, bagaimana kita melakukan nutri kosmetiknya, suplemen yang kita lakukan, bagaimana kita lifestyle-nya untuk menggunakan skincare yang cocok gitu ya. Selain itu juga nanti ada juga pemeriksaan untuk pigmentation, itu juga sama panel-panel itu. Dimana itu gampang tadi menjadikan pigment. Karena orang yang mudah terjadi risky pigmentation, tentu memakai produk apapun, kalau dia terlalu menjadi alergi, tadi ada pewarna,
menyerap matahari, dan salah loh. Ini lampu-lampu juga, kita iya. lagi ini juga sama, blue light. Iya dok, Ya, oke. blue light. Kita pakai UV. Ya, kan pakai sunblock kalau kita di dalam ruangan. Blue light ini juga menyebabkan suatu proses pigmentasi dan juga penuaan, itu mudah. Nah, itu kita tetap harus melakukan itu. Kemudian kita hanya mengetahui, apalagi mungkin tadi Mbak Alwa mengatakan bahwa kulitnya sensitif. Nah, di situ ada panel untuk mengetahui bagaimana inflammation-nya. Jadi kalau inflammation-nya dia risky, tentu kita akan berhati-hati memilih produk, juga memilih tindakan. Kalau misalnya dia memilih tindakan di salon, misalnya mau dilakukan facial, itu ada scrub. Bisa mengatakan hati-hati ya, kulitnya sensitif. Jadi nanti terapis akan melakukan kehati-hatian kepada orang-orang yang sensitif skin. Tidak sama scrubnya yang akan diberikan kepada penderita dengan adanya inflammation system yang terganggu. Atau juga misalnya dengan antioksidan sistemnya, karena kulit pun perlu antioksidan. Karena kulit itu juga harus ada imun sistem yang baik. Karena kalau imun sistem di kulit pun terganggu, bisa menjadikan penuaan juga. Gitu. Dan bagaimana regenerasi kulitnya juga. Itu akan kelihatan daripada pemeriksaan genetik kulit. Karena kalau regenerasinya terganggu atau risky ya, nah itu akibatnya kulit tipis, mudah terjadinya stretch mark. Itu yang tidak mau. Nah, itu stretch mark itu terjadi salah satunya regenerasinya tidak baik. Ya, atau penyakit-penyakit, misalnya pada psoriasis tadi sudah sampaikan, juga penyakit kanker kulit, melanoma, juga kerontokan rambut, gitu. Alopecia areata, juga jerawat bisa dilihat. Jerawat itu bisa dua pengaruhnya. Memang karena ada hormon androgen, yang mana bisa dilihatnya dari adanya male pattern baldness. Di situ ada kebotakan karena hormon androgen. Atau juga dilihat dari inflammation-nya. Jadi kalau dia mengalami inflammation, nah seperti Mbak Halo katakan, sensitif. Nah mungkin Mbak Halo kalau salah pemilihan produk pasti beruntusan. Nah, beruntusan, betul. Nah itu yang menjadikan mirip-mirip seperti jerawat gitu. Beruntusan nanti jadi jerawat. Itulah kita akan tahu, kalau kita sudah tahu itu pemeriksaan genetik kita resikonya kemana, tentu kita akan menggunakan cara tindakan perawatan yang tepat, pemilihan skincare juga tepat, dan juga tidak lupa nutri kosmetika dan lifestyle kita akan perbaiki. Bagaimana tidurnya, bagaimana tadi kan suka berjemur katanya, ya, jam berapa kita berjemur yang terbaik, gitu kan? Nah, itu. So komplit banget ya dok ya, jadi tes Skin Gen Me ini bisa melihat bakat mulai dari wrinkle, pigmentasi, inflamasi, penyakit antioksidan, psoriasis juga, kebotakan juga, jerawat juga, banyak banget. Nah, sebenarnya dok, ini pertanyaan untuk Helwa ya, dengar-dengar kan memang udah melakukan cek Skin Gen Me nih juga. Itu sebenarnya apa sih yang membuat Helwa ingin untuk melakukan cek Skin Gen Me? Jadi sebenarnya aku tuh kulitnya tuh bisa dibilang rewel banget kan, dan aku tuh sebenarnya cita-citanya tuh pengen kalau perlu nggak usah pakai makeup, udah kulit aja udah bagus ya kan, tinggal ditambah-tambahin mungkin blush on sedikit. Pengen banget cita-citanya punya warna kulit tuh yang rata gitu, even. Nah tapi tuh aku susah sekali memang, jadi bekas jerawat aja susah hilangnya gitu, terus aku banyak flek juga gitu kan. Aku juga sebenarnya pengen tahu juga sih sebenarnya kulit aku tuh cocoknya treatment yang gimana, terus produk yang seperti apa yang harus aku pakai, karena kan percuma juga kita buang uang mahal-mahal untuk beli skincare kalau ternyata kulitnya pun nggak cocok gitu kan. Jadi sebenarnya pengen tahu tuh gimana sih sebenarnya kulitnya supaya kita bisa lebih gampang lagi lah merawatnya gitu kan. Ternyata setelah dicek bener aja gitu, kenapa selama ini aku tuh warna kulitnya tuh kayaknya susah banget rata, ternyata memang karena aku untuk pigmentation-nya tuh high risk gitu. Jadi sebenarnya tuh aku agak sedikit menyesal, coba aku tahu tes ini dari dulu tuh pasti aku nggak akan skip sunscreen, bener-bener harusnya tuh tahu dari dulu. Aku emang dulu tuh suka main di pantai, aku suka panas-panasan, dan aku termasuk orang yang suka malas pakai sunscreen karena itu tadi kulit aku sensitif, jadi gampang jerawatan kalau pakai sunscreen kan. Jadi kalau sebenarnya dulu aku tahu akan gampang untuk pigmentation-nya itu high risk, mungkin aku akan lebih ngejaga lagi dari dulu gitu. Jadi sebenarnya agak cukup menyesal sih, cuma maksudnya ya sekarang udah tahu harus lebih ekstra hati-hati lah gitu. Nah, jadi buat yang lagi join sekarang, yang punya hobi make up ataupun sebelum menyesal suka sama skincare, sebelum nyesel coba dicek dulu gennya sesuai apa enggak. Dan saya jadi penasaran nih sebenarnya. Berarti sebelum melakukan cek Skin Gen Me, dulu Helwa tuh seperti apa sih skincare ataupun treatment yang saya dilakukan tuh seperti apa sih? Skincare-nya itu sebelum cek.
karena aku tahu kulit aku tuh kayak dokter tadi bilang kena apa sedikit gampang beruntusan, itu bener banget. Jadi aku tuh kadang-kadang aku udah mulai baca tuh ingredients, aku bener-bener ya untungnya kan sekarang juga informasi gampang didapat ya, cuma harus pilih-pilih mana yang bener mana yang enggak gitu kan. Jadi aku sekarang, dulu tuh aku produk coba-cobain aja gitu, sekarang aku mulai tahu nih misalnya kulit aku beruntusan, aku cari tahu kira-kira ada ingredients apa di skincare itu gitu. Terus nanti aku cari lagi, ya trial and error sih sebenarnya ya, harus dicoba dulu juga. Cuma sekarang aku jadi lebih cari produk yang sebisa mungkin nggak akan memicu inflammation tadi. Mungkin aku carinya yang nggak pakai alkohol, terus mungkin nggak ada fragrance-nya gitu. Jadi aku sebisa mungkin cari produk yang kayaknya semakin dikit ingredients list-nya tuh semakin bagus gitu. Jadi isinya nggak macem-macem. Jadi aku cari yang simple aja sih. Kalau untuk perawatan, karena aku permasalahan utamanya adalah pigmentation, jadi aku paling sering sebenarnya laser sih. Oke. Nah, itu tahan di situ deh. Jadi dokter, saya mau nanya ya. Tadi kan Hello sudah mengatakan bahwa kalau hasil dari skin Genmi-nya itu pigmentasinya risky ya. Jadi Ya, secara genetik pigmentasinya itu memang ya berisiko banget secara genetik gitu. Nah, ya. kemudian treatmentnya yang dia lakukan adalah sering melakukan laser. Kalau menurut dokter Nenen sendiri, tipe kulit seperti Helwa ini yang secara skin Genmi-nya itu pigmentasinya risky, cocoknya treatmentnya seperti apa sih dok? Sebenarnya untuk pigmentation memang bisa dari mulai penggunaan topikal untuk whitening agentnya ya atau lightening agentnya nggak apa-apa. Laser juga bisa, hanya mungkin tentunya harus memilih orang yang tepat ya. Jadi artinya jangan memilih sembarangan tempat untuk tempat laser. Tapi saya yakin lah bahwa tuh sudah tahu di mana tempat yang terbaik untuk dilakukannya. Nah, pada saat laser pun itu tentunya atau tindakan atau krim apapun yang dilakukan yang diberikan harus hati-hati juga, jangan terlalu berlebihan agresif, ini cepat-cepat menghilangkan sehingga misalnya konsentrasi produknya misalnya terlalu tinggi kan kadang-kadang ingin cepat whiteningnya digunakan konsentrasi yang tinggi nanti timbul merah, karena kalau mudah pigmentation nanti merah timbulan nanti proses hiperpigmentasi post inflamasi, jadi terjadi lagi kehitaman setelah peradangan, itu harus hati-hati. Makanya kadang-kadang ada kalau di tempat saya itu beberapa tempat saya sering mendapatkan pasien dengan kehitaman setelah di laser gitu, dia ingin menghilangkan spotnya tetapi setelah laser malah makin hitam, jadi akhirnya saya sarankan untuk melakukan skin genome. Ternyata dari skin genome itu ditemukan risky pigmentationnya. Nah akhirnya saya melakukannya dengan tetap laser tetapi dengan spotnya direndahkan, dengan energi direndahkan, powernya direndahkan sehingga bertahap, dan saya katakan hasilnya tidak seakan secepat orang yang tidak mengalami risky pada pigmentation karena semua power, konsentrasi semua akan direndahkan. Tapi dia akan menerima progresif, perbaikannya akan lebih baik. Bisa menghadap karena kulit tipe orang Indonesia itu adalah kulit yang mudah sekali terbakar, ya, mudah sekali tanning, terbakar, mudah sekali menjadi hitam. Sehingga saya akan memberikan produk-produk atau tindakan tentunya yang harus hati-hati. Jadi secara personalis, tidak bisa menyamakan dengan semuanya. Seperti itu. Oke, berarti sudah betul sekali ya dok ya langkah yang dilakukan sama Helwa untuk mencegah pigmentasinya keluar tuh berarti harus pakai skincare yang tadi dokter katakan, dan juga treatmentnya harus menggunakan low energy laser ya dok ya. Nah, teman-teman kalau misalnya ingin mengkonsultasikan penyakit kulit selain pigmentasi nih, langsung aja ya ke dokter Nendeng di Ed Clinic ya dok ya. Langsung googling Ed Clinic ada di mana-mana. Ini saya mau menanyakan lagi nih dok untuk dokter Nenden. Jadi kan selain untuk tujuan kecantikan, skin Genmi itu bisa juga untuk mendeteksi ataupun melihat risiko penyakit kulit, betul. Seperti psoriasis. Ya tadi di awal udah sempat dijelasin psoriasis adalah kulit yang gampang sekali mengelupas ya. Saya yakin ini beberapa yang ikut di sini banyak juga dok. Betul. Nah dengan skin Genmi itu kita bisa tahu gitu dok atau gimana dok menyelesaikannya? Jadi memang ada suatu beberapa gen untuk melakukan inflamasi pada kulit gitu, ada beberapa sitokin yang kita lihat di situ, dimana kalau itu mengalami faktor resiko sehingga dia kecenderungan untuk mendapatkan psoriasis besar. Sehingga kalau sudah mempunyai faktor resiko seperti itu, setiap orang yang sudah diperiksa mengalami resiko terhadap psoriasis, tentunya dia harus berhati-hati pada faktor pencetusnya. Jadi dia harus atur pola makannya, jangan sampai dia terlalu berlebihan untuk melakukan obesitas, apalagi sampai terkena penyakit diabetes misalnya. Dan juga dia harus atur bagaimana
jangan sampai terkena infeksi bakteri, dari sistem imun yang harus diperbaiki, dan dia juga harus menggunakan antioksidan yang baik karena terjadi oksidatif juga. Biasanya yang diberikan itu biasanya berupa ada vitamin D, ada vitamin B, ada asam folat gitu. Kita harus memberikan itu semua. Ada juga zinc yang diberikan, mineralnya itu sebagai antiinflamasi. Dan juga trauma fisik dikurangi, misalnya biasanya kalau psoriasis itu yang paling sering ada di bagian siku ya, lutut dan juga bagian belakang, lumbosakral, jadi bagian dekat bokong, nah, antara pinggang dan bokong di situ. Jadi traumanya tuh harus dikurangi, jangan sampai Gesekannya ya, betul gesekannya. Dan juga jangan kalau sudah gatal jangan digaruk, semakin digaruk, nah, semakin menjadi. Jadi ada fenomena Kochner. Jadi kalau sudah tahu punya faktor risiko seperti itu, hindari faktor-faktor yang mencetuskannya seperti itu. Jadi trauma fisik yang dihindari. Tadi ada beberapa juga yang faktor-faktor tadi karena obesitasnya, dari nutrisinya diperbaiki ya. Dan juga mental health-nya jangan terlalu stres, apalagi dengan WFH seperti ini ya. Ya, teman-teman Penuh ketidakpastian, bingung lalu apa sih kalau nanti mau hilang gitu kan ya, akibatnya stres. Akibatnya sudah stres timbullah suatu peradangan juga, karena itu semua berpengaruh ya. Oke, makasih dokter. Nah, balik lagi nih ke Helwa, selain pigmentasi, hasil skin nya apa lagi sih yang risky? Aku tuh kebetulan ternyata hasilnya ternyata cukup bagus. Jadi ini aku sambil nyontek hasilnya nih ya. Jadi sebenarnya permasalahan utamanya adalah itu tadi pigmentation sama inflammation sama skin glycation ya dok. Skin glycation. Nah, itu belum kita bahas juga ya. Iya. Aku juga sebenarnya pengen tahu lebih jauh lagi tuh tentang itu. Boleh. Kita pas banget ya waktunya. Ya. Dok, boleh bahas sedikit ya dok mengenai skin glycation dari skin ini apa sih dok maksudnya? Jadi skin glycation itu adalah suatu proses glikasi di tubuh. Jadi di metabolisme itu ada glikasi, di mana itu berhubungan dengan faktor luar, biasanya akan terjadi konsumsi pada karbohidrat. Jadi kalau orang gula. Karena kalau terjadi resiko yang harusnya gula itu dirubah menjadi energi, tapi pada orang yang mengalami faktor resiko dia malah akan berikatan dengan protein, lipid, dan asam nukleik yang ada di kulit, sehingga mengakibatkan dia menjadi terganggu proses regenerasi kolagen dan elastinnya, sehingga menjadi juga penuaan. Jadi dia mengganggu di situ, bisa terjadi penuaan dan juga kulitnya juga bisa kering, orangnya begitu, karena dia terjadi penuaan pada kulit tadi mengganggu juga proses di dermis. Ya biasanya penuaan itu paling banyak prosesnya tuh di bagian dermis, karena di situ ada kolagen dan elastin. Tapi di situ juga ada yang berperan sebagai asam ada juga di situ proteoglikan atau juga asam hyaluronat yang berpengaruh pada kelembaban. Biasanya kalau sudah dermisnya terganggu, yang kita sebut ekstramati selulernya terganggu, tentunya bukan hanya kolagennya saja yang terganggu sehingga elastisitas kulitnya terganggu sehingga timbul wrinkle, tapi kekeringan kulitnya juga akan terganggu. Karena tadi asam hyaluronat itu berkurang, karena itu memberikan kelembaban pada kulit. Jadi pada orang tua itu biasanya tadi selain juga wrinkle, juga ada fold, jadi wrinkle yang lebih dalam, ya. Juga kemudian juga longsor mukanya, kata orang longsor turun ya, dan juga kulitnya kering seperti itu. Jadi ini pada skin glycation itu berarti harus hati-hati menjaga pola makannya. Iya, itu dia tuh. Untungnya aku tahu karena aku tuh suka banget makan manis-manis. Aku tuh benar-benar makan dessert tuh aku suka banget gitu. Jadi setelah tahu makanya, tapi memang benar sih aku ngerasain banget gitu kalau aku banyak makan sugar itu tuh berasa banget kulitnya tuh kelihatan kayak nggak seger gitu. Jadi bener-bener pas aku cek tuh aku langsung oh iya sih memang aku ngerasain banget gitu. Jadi untungnya aku tahu. Jadi sekarang aku kalau setiap kali mau makan sugar tuh udah bisa ada inget-inget nanti cepet tua gitu. Jadi aku udah bisa agak dijaga lah gitu. Betul. Wah, berarti manfaatnya cukup oke ya skin Jenny ini. Sampai tahu sedetil kalau makan gula atau kebanyakan karbohidrat bikin kulit bisa jadi gampang turun gitu ya, karena reaksi-reaksi tadi. Karena memang kebetulan sifat dari genetiknya Helwa seperti itu. Mungkin kalau yang enggak seperti Helwa enggak begitu juga kali ya dok, ya terlalu. Apalagi dengan kena paparan matahari, kan tadi kan senang berjemur, ditambah dengan proses skin glycation itu akan bertumpuk, dan bukan hanya pada kulit saja kejadiannya, juga pada pembuluh darahnya, sehingga pada pembuluh darah itu nanti akan terjadi proses inflamasi di situ yang akan menyebabkan tadi salah satunya yang memudahkan dari kulit sensitif juga, dan memudahkan juga kulit jadi penuaan. Oke. Nah teman-teman, bagi yang benar-benar ingin mengetahui jenis kulitnya, betul kata Helwa, jangan sampai nyesel ya, beneran.
Jadi sebelum put on makeup, kemudian sebelum menentukan skincare-nya seperti apa, cek dulu genetiknya. Sebenarnya perlu juga untuk tahu treatment apa yang cocok ya dok, karena percuma betul. treatment mahal ternyata nggak cocok sama kulitnya kan. Sebenarnya efeknya jadi nggak kelihatan ya. Betul. Malah semakin merugikan nantinya ya. Jadi untuk tahu treatmentnya apa, kemudian bakat risikonya seperti apa, skincare apa yang cocok, teman-teman disaranin banget buat cek dulu kondisi genetiknya seperti apa dengan melakukan tes skin ini. Sebenarnya tesnya itu nggak sulit sih teman-teman, karena cukup dengan menampung saliva ya kan, hanya dengan air ludah aja. Cuman syaratnya mesti puasa dulu, puasa 30 menit. Nggak boleh makan, nggak boleh minum dulu. Yang nggak sabar nunggu hasilnya. Oh iya, yang nggak sabar nunggu hasilnya. Kenapa? Karena kita bener-bener pelan-pelan banget nih sequencing dari DNA-nya. Kita pelan-pelan, kita hati-hati sekali, dan kita juga bekerja sama company yang memang cukup terpercaya gitu. Jadi ya kehati-hatian ini akhirnya menyebabkan agak lama ya nunggunya. Tapi begitu keluar hasilnya benar-benar digunakan untuk seumur hidup, karena gen kita kan nggak berubah nih dari mulai lahir sampai kita meninggalkan, gennya sama. Jadi gen kulitnya kita ya tetap itu gitu ya. Jadi satu kali cek udah bisa buat life ya. Aku sebenarnya malah mau ngecek anak aku, karena anak aku tuh dari kecil tuh ada kayak eksim mungkin ya dok ya. Makanya aku pengen banget akhirnya, karena dari umur berapa sih, dari berapa bulan, 6 bulan sebenarnya udah bisa ya? Bisa. Iya, makanya anak aku sebenarnya udah 10 tahun, cuma maksudnya mumpung masih kecil, jadi tes sekali seumur hidup kan. 10 berarti udah mau deket masuk ke teens. Bener, makanya kayaknya makin perlu tuh. Sebentar lagi udah mulai jerawatan hormonal ya. Iya, pasti akan mulai coba-coba skincare, make up, ya kan? Nah, ini penting juga nih untuk mama-mama ya yang peduli dengan kesehatan kulit dari putra-putrinya. Skin Genmi ini juga bisa untuk anak-anak kecil ataupun anak bayi, karena bagi yang belum bisa meludah, kita ada kit khusus. Jadi kayak semacam smooth brush, jadi sikat yang halus. Nanti kita akan ambil dari bagian dalam pipinya, kita oles lembut. Dari situ kita akan dapat DNA-nya, dapat gennya, nanti kita bisa cekkan. Nah, memang lebih bagus sih dari mulai kecil ya, sehingga nanti pada saat dia memasuki fase di mana problem kulit mulai muncul, kemudian dia mulai ikut-ikutan treatment A, B, C, D, menggunakan skincare, make up, dan lain-lain, itu kita udah bisa prevent. Awas, jangan yang begini, jangan yang begitu, karena sifat kulitnya begini dan begitu. Udah punya pedomannya ya. Betul, udah kayak punya pedoman hidup dalam berkesehatan kulit ya. Sehat ya. Supaya sehat. Oke, kita lagi masih nunggu pertanyaan. Ini ada lagi kah yang bertanya, teman-teman, di kolom chat? Kalau misalnya mau bertanya boleh di kolom chat. Tadi sih saya udah nanyain beberapa pertanyaan yang japri ya, mengenai pigmentasi, kemudian kesehatan kulit yang lainnya, psoriasis, dan juga yang lain-lainnya. Wah, ini banyak banget nih yang komen nih. Kak Helwa cantik deh. Iya. Terima kasih. Oke, ada lagi kah yang mau bertanya teman-teman? Ini nggak terasa loh, dari tadi kita ngobrol-ngobrol tuh udah sekitar setengah jam ya. Setengah jam atau 40 menit nih kita ngobrol-ngobrol. Lama juga, lumayan ya. Aduh, oke. Oke, baik nih, kayaknya udah nggak ada yang bertanya. Nah, teman-teman, kalau misalnya sekarang ini belum ada pertanyaan, tapi nanti kira-kira pas lagi dipikir-pikirin, kok kayaknya mau nanya ini ya, kok kayaknya mau nanya itu ya, itu bisa banget. Ya, itu bisa banget kirim DM aja ke Instagramnya Skin Genmi, atau nanti bisa konsultasi ke dokter Nenden ya dok, bisa direct message ke Instagramnya dokter Nenden di alamatnya Nenden Sobarna atau N-Clinic Official. Nah, di Nenden Sobarna atau N-Clinic Official. Jangan lupa follow juga ya. Kayaknya ada pertanyaan tuh yang baru. Oh iya, oke. Nah, ini ada pertanyaan. Baik, dok, dari Ciantia. Dok, aku mau tanya apakah Skin Genmi itu dapat mendeteksi penyebab ketombe, dok? Karena aku udah gonta-ganti shampoo, tetap aja ketombean. Kata papaku keturunan, karena hampir semua keluargaku begitu. Nah, gimana dok? Silahkan. Ketombe itu banyak macamnya ya. Yang disebut dengan penyakit eksim ketombe atau dermatitis seborrheic. Nah, itu tapi dipengaruhi oleh suatu proses dari dalam tubuh, biasanya pola makan.
sebenarnya bisa dilihat nanti dari skin bleaching-nya kita bisa lihat. Jadi skin bleaching itu walaupun nanti kepenuaan, kalau dia nanti memang dia skin bleaching-nya itu dia risky, tentu dia harus membatasi pola makannya. Juga dari inflammation bisa dilihat. Walaupun memang tidak langsung ya akan lihat, tetapi akan di situ akan lihat lifestyle akan berubah nanti. Ya, karena itu kan dermatitis seboroid itu ada suatu proses inflamasi juga peradangan di situ. Dan juga lihat antioksidannya, karena seboroid pun dipengaruhi juga oleh keadaan suatu stres oksidatif di situ. Nah, mungkin saja antioksidan tubuhnya tidak mencukupi untuk menangkal radikal bebas dari luar. Jadi memang tidak spesifik langsung untuk dermatitis seboroid, tapi secara tidak langsung kita bisa melihat perubahan bagaimana lifestyle yang baik kalau dia misalnya inflammation risky atau misalnya dia ada suatu proses tadi antioksidannya juga levelnya rendah gitu, apa yang harus dilakukan dan juga bagaimana implication-nya karena itu yang berpengaruh banget gitu. Tapi memang tidak menjadikan itu langsung oh inilah penyebabnya, tidak, tetap karena memang ada gaya khusus untuk seboroid ini, tetapi ini bisa kita lihat dengan itu bisa kelihatan. Berarti nanti apa yang harus dilakukan kalau sudah mengalami ini. Jadi kalau menurut saya sih ini secara holistik ya, karena itu dari endogen juga, jadi dia ada pengaruhnya juga. Coba dilihat, dicek aja bersih genomiknya. Ya, nanti kita akan lihat. Berarti sarannya untuk yang bertanya tadi Shantia, coba dilakukan dulu tes skin genome karena di situ kita bisa lihat bagaimana kondisi secara genetik apakah benar-benar memang punya pengaruh ke ketombeannya tadi ya dok ya. Nah baru deh dari situ bisa dilakukan treatment yang pas, yang sesuai dengan penyebabnya gitu ya dok. Oke, oh ada pertanyaan lagi nih dok. Oke, dari Zia dok, skin genome bisa melihat potensi kanker kulit nggak ya? Ya, memang di sini udah lebih khusus, lebih spesifik kalau untuk kanker kulit itu melanoma. Kanker kulit itu ada 3 sebetulnya. Ada melanoma, ada juga yang namanya Roden ulcus ya, jadi dia bentuknya berbeda lagi, karsinoma sel basal namanya, dan juga ada squamosa. Tetapi yang diambil di sini melanoma. Kenapa? Karena melanoma itu yang paling cepat membuat kematian. Karena dia metastasis sangat tinggi, Paling ganas ya. paling ganas. Nah makanya ini dilakukan melanoma yang dipilih. Karena melanoma ini bisa hanya dari beberapa bulan karena dia bisa menyebar secara hematogen, melalui pembuluh darah atau mau misalnya limfogen. Sehingga kadang-kadang ya mungkin sama contoh kita tahu lah ya, ada salah satu dulu putranya politisi lah yang ternama ya, mungkin bukan politisi saja, dia kepala satu partai politik lah yang ternama, di mana pada waktu sebelum menikah sudah ada tai lalat di kakinya. Nah dia tinggal di Australia kalau nggak salah itu, dan beliau itu waktu itu tidak tahu bahwa itu adalah cenderung terjadi melanoma. Begitu menikah beberapa bulan hanya ketahuan melanoma dan tidak bisa ditolong lagi, walaupun dia diobati di luar negeri. Dan itulah makanya kalau kita sudah faktorisasi seperti itu, kita akan menjaga jam berapakah terbaik kita mendapatkan matahari di situ. Dan vitamin D, hati-hati loh, defisiensi vitamin D juga bisa menyebabkan kanker. Jadi itu juga harus tetap, orang menginginkan matahari, tetapi matahari juga seperti pedang bermata dua gitu, bisa menguntungkan tapi bisa merugikan. Jadi harus memilih tepat waktu yang tepat. Benar. Berapa kita harus berjemur. Dan mungkin kalau misalnya untuk orang-orang yang memang punya bakat melanoma, dia tidak boleh berjemur, bisa pakai suplemen kali ya untuk menggantikan sumber vitamin D-nya. Sekarang ya banyak suplementasi dan di Indonesia juga udah ada yang mulai jual sampai dengan 1000 unit ya dok ya. Untuk vitamin D atau suplementasi vitamin D-nya. Jadi benar-benar hati-hati ya teman-teman. Oke, coba kita lihat lagi apakah ada yang bertanya lagi. Oh oke, dari Shantia, thank you dokter. Ini ada lagi. Oh, berarti skin genome ini bisa untuk referensi pengobatan kulit juga dong dok? Betul. Jadi untuk memilih pengobatan yang sifatnya personalized. Jadi penyakit kulit itu walaupun penyakitnya sama, tetapi terapinya akan berbeda ke setiap individu, berbeda. Misalnya dia mengalami pigmentasi, mengalami flek pada kulitnya, sama fleknya, kejadiannya sama, tetapi dengan adanya faktor resiko kita bisa lihat mana yang skincare mana yang tepat untuk dia, dan lifestyle apa yang dilakukan untuk dia. Karena berbeda, orang dengan ada risiko genetik terhadap penyakit kulit dengan yang tidak risiko terhadap itu akan berbeda penanganannya, itu akan berbeda. Oke, jadi emang sangat komprehensif sekali pemeriksaan skin genome ini. Nah, teman-teman, bagi yang ingin melakukan cek skin genome boleh DM ya ke Instagram kita atau ke mClinic Official. Atau jangan lupa juga follow ke Dr. Nenden Subarna untuk banyak sekali tips-tips mengenai kesehatan kulit yang bisa dibagikan. Benar ya dok ya? Oke. Nah, teman-teman,
Oke, ada yang sorry I'm late, it's okay, bisa di-play lagi rekamannya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan kulit kita, terutama buat teman-teman yang suka sekali pakai make up dan harus banget tiap hari pakai make up. Ingat-ingat, cek dulu bagaimana kondisi genetik kulit kalian. Jangan sampai kalian keliru dalam menggunakan make up maupun skincare ataupun melakukan treatment di klinik kecantikan kesayangan kalian. Teman-teman ini nggak kerasa banget, Helwa juga nggak kerasa banget, Dokter Nende Iya. udah hampir 1 jam ngobrol-ngobrolnya. Aku tuh boleh nambahin sedikit nggak sih untuk teman-teman yang mungkin beberapa terjadi insiden di awal yang kanan kiri tapi akhirnya bisa alhamdulillah bisa lancar. Oke, Helwa terima kasih banyak untuk waktunya. sama-sama. Aku yang terima kasih, thank you banget. Ya, next time kita harus ketemuan lagi buat Instagram Live untuk membahas banyak topik-topik kecantikan yang lainnya ya. Oke teman-teman yang udah gabung, terima kasih banyak juga waktunya. Sampai jumpa lagi di acara kita selanjutnya di IG Live, nantikan aja. Jadi jangan lupa follow Instagram dari Skin Get Me. Sekian, thank you Helwa, Thank you semuanya, thank you dok. Bye, sehat-sehat ya. Thank you. Ketombe itu banyak pengaruh, banyak macamnya ya, yang disebut dengan penyakit eksim ketombe atau dermatitis seboroid. Nah itu tapi dipengaruhi oleh suatu proses dari dalam tubuh, biasanya pola makan. Sebenarnya bisa dilihat nanti dari skin glycationnya kita bisa lihat. Jadi skin glycation itu walaupun nanti kepenuaan, kalau dia nanti memang dia skin glycationnya itu dia risky, tentu dia harus membatasi pola makannya. Juga dari inflammationnya bisa dilihat. Walaupun memang tidak langsung ya akan lihat, tetapi akan di situ akan lihat lifestyle akan berubah nanti. Ya, karena itu kan dermatitis seboroid itu ada suatu proses inflamasi juga peradangan di situ. Dan juga dilihat antioksidannya. Karena seboroid pun dipengaruhi juga oleh keadaan suatu stres oksidatif di situ. Nah, mungkin saja antioksidan tubuhnya tidak mencukupi untuk menangkal radikal bebas dari luar. Jadi memang tidak spesifik langsung untuk dermatitis seboroid, tapi secara tidak langsung kita bisa melihat bagaimana lifestyle yang baik kalau misalnya inflammationnya risky, atau misalnya dia ada suatu proses tadi antioksidannya juga levelnya rendah gitu, apa yang harus dilakukan, dan juga bagaimana glycationnya, karena itu hanya berpengaruh banget gitu, tapi memang tidak menjadikan itu langsung oh inilah penyebabnya, tidak, tetap karena memang ada gen khusus untuk seboroid ini, tetapi ini bisa kita lihat dengan itu bisa kelihatan. Berarti nanti apa yang harus dilakukan kalau sudah mengalami ini. Jadi kalau menurut saya sih ini secara holistik ya, karena itu dari endogen juga, jadi dia ada pengaruhnya juga. Coba dilihat, dicek aja dulu skin genomiknya. Ya, nanti kita akan lihat. Ya. Berarti sarannya untuk yang bertanya tadi Shantia, coba dilakukan dulu tes skin genome, karena di situ kita bisa lihat bagaimana kondisi secara genetik, apakah benar-benar memang punya pengaruh ke ketombeannya tadi ya dok ya. Betul. Nah baru deh dari situ bisa dilakukan treatment yang pas, yang sesuai dengan penyebabnya gitu ya dok ya. Oke, oh ada pertanyaan lagi nih dok. Oke, dari Zia dok, Skin Genome bisa melihat potensi kanker kulit nggak ya? Ya, memang di sini udah lebih khusus, lebih spesifik kalau untuk kanker kulit itu melanoma. Kanker kulit itu ada 3 sebetulnya. Ada melanoma, ada juga yang namanya rodent ulcus ya, jadi dia bentuknya berbeda lagi, karsinoma sel basal namanya, dan juga ada squamosa. Tetapi yang diambil di sini melanoma. Kenapa? Karena melanoma itu yang paling cepat membuat kematian. Karena dia metastasisnya sangat tinggi. Paling ganas ya. Paling ganas. Nah makanya ini dilakukan melanoma yang dipilih. Karena melanoma ini bisa hanya dalam beberapa bulan, karena dia bisa menyebar secara hematogen melalui pembuluh darah atau melalui saluran limfogen. Sehingga karena kadang-kadang ya mungkin salah satu contoh kita tahu lah ya, ada salah satu dulu putranya politisi lah yang ternama ya, mungkin bukan politisi saja, dia kepala satu partai politik lah yang ternama, di mana pada waktu sebelum menikah sudah ada tai lalat di kakinya. Nah dia tinggal di Australia kalau nggak salah tuh, dan beliau itu waktu itu tidak tahu bahwa itu adalah cenderung terjadi melanoma. Begitu menikah beberapa bulan hanya ketahuan melanoma dan tidak bisa tertolong lagi, walaupun dia diobati di luar negeri. Nah itulah makanya kalau kita sudah faktorisi seperti itu, kita akan menjaga jam berapakah terbaik kita mendapatkan matahari di situ. Dan vitamin D, hati-hati loh, defisit vitamin D juga bisa menyebabkan ke arah kanker. Jadi itu juga harus tetap, orang menginginkan matahari, tetapi matahari juga seperti pedang bermata dua gitu. Dia bisa menguntungkan, tapi bisa merugikan. Jadi harus memilih waktu yang tepat. Benar. Dan berapa kita harus berjemur seperti itu.
Dan mungkin kalau misalnya untuk orang-orang yang memang punya bakat melanoma, Ya, Dok, dia tidak boleh berjemur. bisa pakai suplemen kali ya Suplementasi untuk saja. menggantikan Betul, sumber vitamin betul, D-nya. betul. Sekarang ya banyak suplementasi dan di Indonesia juga udah Ya. ada yang mulai jual sampai dengan 1000 unit ya, Dok ya. betul. Untuk vitamin D Vitamin atau D-nya, suplementasi betul. vitamin D-nya. Ya. Jadi benar-benar hati-hati ya teman-teman. Ya. Oke, coba kita lihat lagi apakah ada yang bertanya lagi. Oh, oke. Dari Shantia, thank you dokter. Ini ada lagi. Oh, berarti Skin Gen Me ini bisa untuk referensi pengobatan kulit juga dong, Dok? Betul. Jadi untuk memilih pengobatan yang sifatnya personalized. Jadi penyakit kulit itu walaupun penyakitnya sama, tetapi terapinya akan berbeda ke setiap individu. Berbeda. Misalnya dia mengalami pigmentasi, mengalami flek pada kulitnya, sama fleknya, kejadiannya sama. Tetapi dengan adanya faktor resiko kita bisa lihat mana yang skincare mana yang tepat untuk dia dan lifestyle apa yang dilakukan untuk dia. Karena berbeda orang dengan ada risiko genetik terhadap penyakit kulit dengan yang tidak risiko terhadap itu akan berbeda penanganannya. Tentu akan berbeda itu. Oke, jadi emang sangat komprehensif sekali pemeriksaan Skin Gen Me ini. Nah, teman-teman, bagi yang ingin melakukan cek Skin Gen Me boleh DM ya ke Instagram kita atau ke N-Clinic Official, atau jangan lupa juga follow ke Dr. Nenden Subarna untuk banyak sekali tips-tips mengenai kesehatan kulit yang bisa dibagikan. Benar ya, Dok ya? Oke. Nah, teman-teman, oke, ada yang sorry I'm late, it's okay, bisa di play lagi rekamannya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan kulit kita, terutama buat teman-teman yang suka sekali pakai make up dan harus banget tiap hari pakai make up. Ingat-ingat cek dulu bagaimana kondisi genetik kulit kalian. Jangan sampai kalian keliru dalam menggunakan make up maupun skincare ataupun melakukan treatment di klinik kecantikan kesayangan kalian. Teman-teman, ini nggak kerasa banget, Helwa juga nggak kerasa banget, Dokter Nenden kita udah hampir 1 jam ngobrol-ngobrolnya ya. Dengan terjadi beberapa insidensi ya. Iya. Dengan beberapa terjadi insiden di awal yang kanan kiri, tapi akhirnya bisa lancar. Alhamdulillah bisa lancar juga. Oke, Helwa terima kasih banyak untuk waktunya. Dokter Nenden thank you untuk waktunya juga. Iya, next time kita harus ketemuan lagi buat Instagram Live untuk membahas banyak topik-topik kecantikan yang lainnya ya. Oke teman-teman yang udah gabung, terima kasih banyak juga waktunya. Sampai jumpa lagi di acara kita selanjutnya di IG Live, nantikan aja. Jadi jangan lupa follow Instagram dari Skin Gen Me. Sekian, thank you Helwa, thank you Dr. Nenden, bye.